Hai Sobat Sehat Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta yang terkasih, kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Nah, kali ini edisi Selasa 12 Oktober 2021, kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan tema yang kali ini juga sangat spesial karena memperingati Hari Cerebral Palsy sedunia yang jatuh pada tanggal 6 Oktober 2021. Saat ini Rumah Sakit Panti Waluyo bersinergi dengan unit Yakum yang lain, yaitu Pusat Rehabilitasi Yakum, yang akan membahas mengenai cerebral palsy dan terapi-terapi yang tepat bagi mereka, gitu ya. Nah, tema kali ini yang akan kita angkat adalah World Cerebral Palsy Day, Make Your Mark. Jadi bagaimana kita nanti memberikan dukungan, bagaimana kita nanti memberikan kepedulian bagi para orang-orang yang menderita cerebral palsy. Kali ini sudah hadir bersama kita Mbak Wahyu Apriliana, staf fisioterapi Pusat Rehabilitasi Yakum. Selamat pagi. Selamat pagi. Panggil Mbak aja ya Mbak ya? Nggak usah pakai Ibu ya. Ya Mbak Wahyu ini langsung datang dari Jogja gitu ya untuk bersama-sama menyapa kita semuanya Sobat Sehat yang saat ini mengikuti live Instagram di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Nah, kami juga mengingatkan Sobat Sehat semuanya untuk tidak perlu takut ke rumah sakit karena Rumah Sakit Panti Waluyo aman. Semoga semua tenaga kesehatan sudah divaksin COVID-19 dan terutama kami melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Dan kami juga kami juga mengingatkan Sobat Sehat semuanya untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Buat Sobat Sehat semuanya yang saat ini tidak bisa bergabung ataupun nanti terlambat bergabung, nanti juga bisa langsung mengunjungi IGTV di @rspantiwaluyo_Surakarta maupun di YouTube channel RS Panti Waluyo. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan buat Sobat Sehat yang saat ini bergabung, jangan lupa juga untuk beratensi, bertanya, maupun juga bisa memberikan pengalaman-pengalaman terkait dengan cerebral palsy ini ya. Mungkin ada anggota keluarganya, ataupun ada rekan atau Sobat Sehat yang lain juga mengalaminya, itu bisa sharing di sini juga supaya saling menguatkan dan juga bisa saling memberikan informasi yang tepat. Nah, Sobat Sehat semuanya, kali ini kita langsung masuk ke materi aja ya kalau gitu ya Mbak ya. Kita bertanya-tanya nih karena cerebral palsy ini sebenarnya kasusnya tuh nggak begitu banyak, tetapi kalau itu ada kasus seperti itu kita bingung juga mau gimana gitu kan ya. Nah, sebenarnya CP ini sendiri, cerebral palsy kan kita sebut dengan CP gitu ya singkatannya. Nah, ini merupakan jenis apa sih, cacat bawaan ataukah itu jenis penyakit yang itu karena makan apa gitu, akibat dari melakukan apa begitu? Oke. Secara awam ya Mbak ya, cerebral palsy itu kadang mikir ini penyakit. Ini kok anak nggak bisa ngapa-ngapain nih, ini sakit, bawa ke rumah sakit sembuh kayak gitu. Nah, dari kata cerebral palsy itu kita bisa mengidentifikasi dari namanya. Namanya cerebral itu kan otak. Kemudian palsy itu kan kerusakan atau lumpuh. Jadi di situ lebih ke kelumpuhan atau kerusakan di bagian otaknya. Nah, kalau misalnya itu rusak terus atau lumpuh, pasti kan itu lebih ke gangguan, bukan penyakit ya, maksudnya ada gangguan kerusakan di situ, gitu. Lebih ke namanya sekarang disabilitas. Kalau menyebut cacat kan sekarang lebih halus, gitu, lebih ke situ. Termasuk dalam disabilitas. Termasuk disabilitas, iya. Nah, ini sebenarnya dari awal sudah ada screeningnya belum? Jadi sebelumnya kita sudah mengetahui nih bahwa anak ini mengidap cerebral palsy begitu, atau ada screening awalnya gitu? Nah, untuk mendiagnosa itu cerebral palsy atau enggak, ya kita perlu untuk screening. Jadi ada asesmennya. Jadi kan dari rusaknya otak itu kita bisa ngedentifikasi. Jadi kalau misalnya rusak, pasti kan postur tubuh, terus kemudian gerakan tubuh, fungsi tubuh itu pasti akan ada gangguan, ada hambatan. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi ini cerebral palsy apa enggak gitu. Jadi ada dari gejala-gejalanya. Biasanya anak-anak cerebral palsy itu perkembangan motorik kasar, maksudnya yang kayak jalan, merangkak, duduk, sama motorik halus itu dari tangan-tangan itu terhambat. Harusnya misalnya usia 4 bulan dia udah bisa tengkurap, terus kemudian udah bisa ngangkat kepala, tapi kok ini lemes saja ya gitu, nggak ada gerak. Terus kemudian satu tangannya
aktif, satunya enggak dan kaku. Nah, itu bisa mengidentifikasi ke ranah cerebral palsy. Oke, jadi dari orang awam sendiri pun bisa mengidentifikasi dari gerakan-gerakan yang kok beda ya sama usianya gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk screening mulai dari kehamilan apakah ada, Mbak? Iya, ada. Jadi cerebral palsy itu sebenarnya ada beberapa faktor ya. Faktornya ada 3 gitu. Pas dalam kandungan, kemudian pada proses kelahiran, sama yang ketiga itu masa-masa pertumbuhan. Jadi kita bisa cek di yang sebelum kelahiran. Jadi pas kandungan biasanya di situ tuh ada infeksi apa tidak. Jadi kita bisa ngidentifikasi dari situ apakah ibunya kena virus namanya TOS, tokso, rubella dan lain-lainnya itu. Kemudian nanti bisa cek di identifikasi pada saat kelahiran. Jadi pas kelahiran itu pertama cukup bulan apa enggak? Apa prematur atau enggak, karena itu berpengaruh perkembangan otak belum siap udah dikeluarin, maksudnya udah keluar di dunia gitu. Terus kemudian pas lahir nangis atau tidak atau biru seperti itu bisa teridentifikasi di situ. Kemudian pada saat pertumbuhan, nah itu biasanya anak-anak itu kan demam tinggi. Nah kalau misalnya tidak penanganannya tidak cepat, bisa nanti ini. Karena oksigennya di dalam otak kurang bisa nanti menyebabkan cerebral palsy. Ada infeksi masuk di dalam tubuh. Berarti dari mulai masa kehamilan pun bisa diidentifikasi juga akan ada resiko untuk cerebral palsy atau tidak begitu ya. Nah, ini perlunya kita untuk ibu hamil dan terutama yang mempersiapkan kehamilan juga supaya mempersiapkan diri dengan baik, dengan rutin kontrol gitu ya, dan juga sering dan juga dikasih suplemen-suplemen kali ya, atau makanan dan gizinya itu dijaga juga gitu. Oke Mbak, kalau probabilitas munculnya CP ini, jadi dari berapa kelahiran itu terjadi berapa yang CP berapa gitu? CP? Kalau sekarang itu penelitian yang kemarin 2010 itu 1,4 sampai 4 per 1000 kelahiran hidup. Nah, sebelum itu hanya 1 banding 1000. Sekarang itu udah mulai banyak mungkin karena tentang kesehatan ibu, anak dan yang lain-lainnya itu masih minim, jadi makin meningkat seperti itu. Ya sebenarnya kita banyak sekali memberikan edukasi ya, tetapi juga tetap ada edukasi-edukasi yang belum tersampaikan langsung ke masyarakat gitu ya. Nah, kalau pasien-pasien yang ada di PRY sendiri itu rata-rata berapa orang sih yang sudah ditangani di PRY gitu selama kurun 1 tahun ini? Dalam kurun 1 tahun ini kurang lebih kalau saat ini ya. Ini ada 26 anak cerebral palsy yang saat ini mengikuti program pendidikan sama fisioterapi. Jadi kurang lebih ada 26 anak siswa. Nah, sebelumnya itu memang karena pandemi ini jadi kan anak-anak riskan untuk keluar rumah dan yang lainnya. Nah, sebelum itu dari tahun 1900-an sampai sekarang ini cerebral palsy yang pernah ditangani di PRY itu kurang lebih ada 590-an anak. Jadi ternyata banyak ya cerebral palsy gitu. Jadi ditangani di PRY gitu. Jadi sampai 500-an juga dari mulai tahun 1900-an itu cukup banyak karena ya kita berharapnya sih nggak seperti itu gitu ya. Nah, kalau penanganannya di PRY sendiri itu apa saja? Terkait CP ya. Nah, terkait CP di sini yang tadi pendidikan. Jadi kami ada pendidikan sama untuk anak-anak cerebral palsy di dalam ini saat ini media pembelajaran untuk anak-anak CP. Jadi walaupun bisa dilakukan secara online, tetapi orang tua jadi ikut serta mengajarkan anak dengan media-media pembelajaran di situ. Jadi media pembelajaran itu diambil dari lingkungan-lingkungan rumah. Jadi memanfaatkan media-media pembelajaran di rumah gitu. Jadi orang tua kita ajarkan untuk sebagai guru di rumah, tetapi dengan dampingan guru di PRY seperti itu salah satunya. Yang tadi 26 siswa tadi. Terus kemudian ada fisioterapi. Saya sebagai fisioterapi, nah salah satunya ini penanganan CP itu kadang orang-orang
hanya terapi aja, misalnya kayak gitu. Tapi juga pendidikan juga perlu untuk menyeimbangkan antara fisik sama kognitifnya, konsentrasinya, fokusnya, seperti itu. Dan juga kami ada hidroterapi. Jadi untuk anak-anak cerebral palsy itu bagus banget untuk hidroterapi. Salah satunya tujuannya kadang kan anak cerebral palsy itu ada kaku. Spastik. Jadi untuk pas di kolam renang si anak lebih rileks, lebih enak untuk bergerak. Nah, hidroterapi itu renang begitu ya? Lebih ke bahasa awamnya renang, tapi gitu. Lebih ke latihan di dalam air gitu. Nah, biasanya pendidikan itu 1 minggu sekali ada kegiatan rekreasi. Rekreasinya tidak keluar main kemana, tetapi di kolam renangnya PRY gitu. Di situ kurang lebih satu jam tergantung kondisi anak. Tujuannya ke situ. Sama kadang-kadang anak cerebral palsy itu kan ada infeksi di paru-paru, namanya pneumonia yang saat ini COVID ini pneumonia. Nah, CP itu juga terinfeksi, kadang sering terinfeksi pneumonia. Jadi itu juga bagus untuk mengurangi gejala-gejala pneumonia dengan hidroterapi gitu. Sama kami juga walaupun hanya fisio sama pendidikan tapi ada dokter juga. Nah, dokter di sini untuk mengecek kondisi anak-anak. Jadi kita bisa untuk merujuk, oh ini butuh penanganan lebih lanjut kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang lain yang lebih seru lagi ya, membahas mengenai terapi-terapi yang tepat ini, kita juga mengajak Sobat Sehat semuanya untuk beratensi, bisa bertanya, bisa sharing juga melalui kolom komentar. Mumpung ada dari PRY nih, dari Pusat Rehabilitasi Yakum, yang nanti kita akan bersama-sama mengupas tuntas mengenai CP dan juga penanganannya yang tepat gitu ya. Nah, selama ini pengalaman-pengalaman apa yang sudah ada gitu, jadi kan biasanya kita dari rumah sakit pasti tidak bisa melakukan itu secara holistik gitu ya, pasti kita akan salurkan juga ke Pusat Rehabilitasi Yakum. Nah, itu yang sudah ditangani itu contohnya apa sih, Mbak? Kami baru kemarin itu bulan Mei ada dari program biji sesawi, yaitu programnya Yakum. Nah, itu ada kedua anak kembar cerebral palsy. Jadi karena area rumahnya itu jauh dari rumah sakit, apalagi kalau misalnya di Rumah Sakit Panti Waluyo Solo ini jaraknya harus bolak-balik dan yang lain-lainnya. Jadi kemarin ada program 1 minggu rehabilitasi di PRY. Jadi orang tua juga ikut. Orang tua ikut di situ. Jadi kami programnya mengajarkan orang tua sebagai terapi, sebagai guru, sebagai dokter. Jadi terapis hanya ini memberikan edukasi. Oh, ini kondisi anak seperti ini, yang dilakukan seperti ini. Jadi sebelumnya itu orang tua itu bingung mau ngapain, anakku udah seperti ini. Jadi ya udah gitu. Jadi kayak pola asuhnya itu beda sama yang tidak disabilitas gitu. Jadi setelah itu memberikan pemahaman ke orang tua, pemahaman tentang anak, kondisi anak itu seperti ini yang tadi saya jelaskan, kemudian nanti terapinya di rumah seperti apa. Jadi nanti ada latihannya tuh justru malah untuk keluarganya ya, untuk orang tuanya supaya bisa bisa mengatasi, bisa beraktivitas secara mandiri di rumah gitu ya, nggak harus tergantung di nggak tergantung terapisnya gitu ya. Nah itu yang sudah dilakukan dari PRY sendiri. Jadi ada program biji sesawi, yaitu memang programnya dari Yakum yang juga membantu masyarakat semua yang kemungkinan tidak ada akses untuk kesembuhan begitu ya, untuk mencari pengobatan gitu, bisa melalui Yakum kita bantu untuk kira-kira sakit ini dilarikan ke sini ya. Kok dilarikan apa ya, maksudnya diplotin ke rumah sakit ataupun nanti kayak di PRY atau nanti ada di unit Yakum yang lain gitu ya. Jadi menggalang dana biji sesawi ini menggalang dana untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dan tidak bisa mengakses untuk layanan kesehatan gitu. Nah, ini sudah ada pertanyaan, Mbak, terkait dengan cerebral palsy ini dari @Erika Natanael. Apakah benar cerebral palsy bisa dengan terapi botox? Mohon penjelasannya.
Nah, kita tadi kan udah jelasin serebral palsi itu kerusakan di bagian otak. Nah, saya pernah membaca tentang terapi botok. Jadi ada yang cocok, ada yang enggak kayak gitu. Jadi tergantung dari kondisi anak. Tetapi bisa dengan terapi botok 50-50, maksudnya 50-50 tergantung tujuannya dari botok itu apa. Jadi ada yang biasanya terapi ada kontraindikasi. Biasanya untuk apa? Maksudnya itu yang biasanya buat biar lebih ke ini sih pembuluh darah, pembuluh darah itu ya. Dari dalam tubuh mempengaruhi sel-sel seperti itu. Gitu. Dari penelitian seperti itu. Jadi tergantung dari kondisi anaknya seperti apa. Jadi kalau misalnya berat sama sedang sama ringan itu kan berbeda. Jadi ada yang misalnya dia ringan dibotok, oh kok bisa ya? Nah, kayak bisa, tapi apakah itu hanya terapi botok aja, tidak ada terapi-terapi yang lain? Tapi kalau untuk memberikan bisa apa enggaknya, jadi kalau misalnya terapi botok saja misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa mengevaluasi kayak gitu. Jadi lihat kondisinya juga. Oh iya, berarti memang harus menganamnesa juga, melihat kondisinya juga supaya terapinya juga bukan cuma satu terapi tetapi lebih holistik, lebih terintegrasi gitu ya. Seperti tadi yang sudah dilakukan juga, terapinya nggak buat anaknya aja gitu ya, tetapi orang tuanya juga ikut diberikan edukasi-edukasi supaya dapat mendidik secara lebih baik gitu ya, bisa lebih mandiri begitu setelah itu. Oke, nah kalau untuk PRY sendiri, bagaimana sih masyarakat bisa mengakses PRY itu? Salah satunya bisa ini datang langsung di PRY. PRY itu Pusat Rehabilitasi Yakum. Ini kami bertempat di Jalan Kaliurang, kilometer 13,5, Besi Nganglik, Sleman, Kota Yogyakarta. Di situ atau bisa juga dengan telepon. Telepon ke kantornya. Gitu. Langsung telepon juga bisa ya. Di nomor 0274895 386. Nah, kalau PRY ini bersinerginya dengan rumah sakit itu seperti apa sih Mbak yang gambarannya, supaya kan kadang kalau orang sakit, maksudnya CP gitu kan kita mungkin nggak kepikiran untuk ke PRY ya, kita pasti ke dokter dulu gitu kan ya. Itu bersinerginya itu selama ini seperti apa sih dengan rumah sakit? Sinerginya seperti yang tadi kasus yang 2 anak kembar. Itu ada rujukan dari rumah sakit, jadi kita rehab di sana. Salah satunya yang tadi serebral palsi, jadi kadang di rumah sakit itu terapinya ini, jadi kadang bingung ini harus diapakan mungkin gitu, karena serebral palsi itu lebih ke disabilitas, bukan penyakit gitu kan. Terus kemudian direhabilitasi, dirujuk ke bagian fisio atau rehabilitasi mediknya di Pusat Rehabilitasi Yakum. Dan berkebalikan, dari misalnya dalam rehabilitasi medik di PRY ada permasalahan misalnya dalam segi kesehatan, ada permasalahan komplikasi misalnya kontraktur atau CTEV yang kakinya pengkor, nah itu bisa kita rujuk ke rumah sakit gitu. Jadi saling bersinergi antara rumah sakit sama Pusat Rehabilitasi Yakum. Berarti karena kan bersinergi antar ini ya, antar ilmu gitu ya. Iya, karena serebral palsi itu kompleks sekali permasalahannya. Jadi tidak hanya dengan satu terapi atau satu tenaga kesehatan saja, tetapi kompleks, ada dokter, ada fisio, ada guru, ada OT, okupasi terapi, kemudian ada yang lain misalnya terapi bicara, seperti itu. Bahkan ada psikolog juga ya? Ada psikolog juga untuk pemahaman orang tua juga, sama bagian alat bantu. Jadi kadang anak-anak serebral palsi kan ada yang menggunakan kaki, yang sepatu untuk di kaki, namanya ankle foot orthosis ya, untuk koreksi anak-anak serebral palsi, sama menggunakan kursi roda yang adaptif. Itu jadi saling kerjasama, saling bersinergi gitu. Ya, banyak juga yang terlibat juga untuk penanganan anak serebral palsi ini. Oleh karena itu melalui live Instagram kali ini semoga bisa membantu sobat sehat semuanya yang sekarang ada kerabatnya, mungkin ada keluarganya yang juga mengalami serebral palsi, tahu nih harus kemana, harus bagaimana begitu ya. Dan juga di Rumah Sakit Panti Waluyo bisa juga ke rehabilitasi medik dulu, ke dokter rehabilitasi medik dengan melalui telemedicine, atau juga bisa langsung datang di hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 12 dan di hari Sabtu pukul 8.30 sampai pukul 10.30.
Nanti informasi lebih lanjut bisa melalui telepon di 0271 712077 maupun melalui WA, Telegram, dan SMS di nomor 081 5671 7076. Nah Mbak, menurut pengalaman yang selama ini sudah dilakukan gitu ya, cerebral palsy ini sebenarnya bisa disembuhkan atau enggak? Bisa disembuhkan. Kalau saya bilang gini, tadi cerebral palsy kerusakan. Kalau dia sakit, dikasih dibawa ke rumah sakit, dikasih obat, sembuh. Okay. Itu kalau misalnya sakit. Tetapi kalau ini adalah disabilitas, maksudnya ada gangguan di anggota gerak tubuh, itu bisa disembuhkan bisa disembuhkan atau tidak bisa. Tapi bisa dimaksimalkan. Dimaksimalkan dalam hal aktivitas sehari-harinya. Maksudnya aktivitas sehari-harinya tidak hanya terentang saja, tidak hanya cuma di rumah saja, tapi bisa ikut serta dalam hal sosial juga, berkomunikasi dengan orang lain. Jadi lebih ke situ, memaksimalkan anggota gerak yang masih sehat, yang masih bisa untuk ditingkatkan kembali gitu. Betul. Yang penting itu ya, berarti bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar begitu ya, tidak merasa berbeda dari yang lain begitu ya. Nah, kalau yang ada di PRY sendiri itu rentang usianya berapa sih Mbak yang sedang dilatih gitu? Kalau yang sedang dilatih anak-anak di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun. Oke, nah harapannya seperti apa? Maksudnya kan kalau setelah 18 tahun mereka akan seperti apa nih gitu? Harapannya dari PRY itu gimana? Maksudnya program-programnya mengarahkan mereka seperti apa? Gimana? Nah, kita pendidikan ada 3 kelas. Di kelas ini ada bintang. Bintang itu lebih ke anak-anak cerebral palsy yang mampu rawat. Jadi full orang tua yang ngebantuin. Nanti ada tingkatan. Jadi itu lebih ke yang berat. Kemudian ada kelas bulan. Kelas bulan ini lebih ke mampu latih. Jadi motoriknya, kemudian aktivitas sehari-harinya dibantu sama orang tua itu minimal. Tapi masih tetap dibantu sama orang tua. Kemudian ke mampu didik ini untuk melatih kognitifnya juga ke arah ke sekolah inklusi. Jadi ada beberapa kelas, jadi kita bagi beberapa kelas itu melihat dari kondisi anak. Jadi kita tidak menyamaratakan semua anak cerebral palsy itu terapinya harus sama. Sama kayak gitu, beda-beda. Jadi kalau misalnya kita anak A hanya misalnya terapinya hanya bisa di dalam posisi duduk, tapi si B kok bisa sampai jalan ya, padahal terapinya hanya beberapa saja atau pendidikannya hanya berapa kali saja, tapi kok bisa aja. Itu bisa dilihat dari kerusakan otak bagian mana sih yang kena gitu, derajat berapa yang kena sama anak cerebral palsy tersebut, seperti itu. Terapinya beda-beda supaya bisa lebih beradaptasi juga nanti di lingkungan seperti apa. Nah, ini nyuwun sewu nih Mbak, kalau usia harapan hidup sebenarnya untuk cerebral palsy ini sampai umur berapa? Usia harapan hidupnya itu kembali lagi tergantung sama kondisi juga. Ada juga yang sampai usia dewasa tua itu masih sehat-sehat, maksudnya sehat-sehat itu tidak ada kesehatan yang lain yang terganggu. Seperti itu masih bisa untuk aktivitas, seperti itu masih ada, masih berkomunikasi juga. Tetapi ada juga yang usianya masih anak-anak, itu harapan hidupnya kecil karena mungkin ada infeksi juga di kesehatan yang lain, maksudnya ada di paru-paru atau kadang masih kejang dan yang lain-lainnya. Jadi tergantung dari kondisi anak gitu. Jadi kita tidak menyamakan harapan usianya hanya sampai usia segini gitu, tapi ada juga yang lebih dari itu gitu. Betul ya. Memang bagaimana nanti kita akan lebih memberikan edukasi ke masyarakat supaya mereka juga punya harapan begitu ya. Jadi walaupun saya punya anggota keluarga yang mengalami CP, tetapi masih ada harapan lain karena ternyata ada nih contoh-contoh yang dia sampai usia tua pun masih bisa bertahan begitu ya, tergantung dengan kondisinya, tergantung juga bagaimana kita melatih mereka. Nah, dari semua yang kita bahas ini nih, sebenarnya ada pesan nggak untuk masyarakat luas atau sobat sehat sekarang yang sedang mengikuti live ini? Bagaimana kalau mereka bagaimana
mereka ketika menghadapi keluarga yang punya diagnosa CP gitu, Mbak? Pesannya satu, ajak bersosialisasi. Jadi ini mungkin banyak banget ini orang-orang tua anak cerebral palsy nih. Kadang ini hanya di rumah saja, tetap ajak untuk berkomunikasi, ajak dalam beradaptasi dalam keluarga. Sama satu, mendewasakan anak, tidak memanjakan anak gitu. Karena anak cerebral palsy itu sama seperti anak-anak yang lain, perasaannya, hatinya itu sama. Cuma yang berbeda di bagian otaknya yang kerusakannya yang mana, misalnya dia fisiknya atau penglihatan atau pendengaran, tetapi hati dan perasaannya itu sama. Oke, terima kasih sekali Mbak Wahyu yang sudah membagikan banyak sekali mengenai anak-anak dengan cerebral palsy dan juga penanganannya yang juga sangat terintegrasi di Pusat Rehabilitasi Yakum. Kami juga berterima kasih untuk Sobat Sehat semuanya yang saat ini sudah bergabung dan juga sudah beratensi. Jika Sobat Sehat semuanya menganggap bahwa informasi ini sangat penting bagi Sobat Sehat semuanya, bisa di-share. Jangan lupa untuk mengunjungi IGTV, bisa di-share di story, juga bisa mengunjungi YouTube channel kami di RS Panti Waluyo. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nah, kita akan pamit undur diri dulu dari Sobat Sehat semuanya. Sebelumnya, sebelumnya perkenalan lagi Mbak, maksudnya tadi kalau ingin mengakses ke PRY tadi, ke alamat mana gitu, supaya Sobat Sehat ini semakin tahu nih gitu. Bisa mengakses di Pusat Rehabilitasi Yakum di Jalan Kaliurang kilometer 13,5 Besi, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, atau telepon di 0274 895 386. Oke, jangan lupa Sobat Sehat semuanya, simpan informasi ini. Jika nanti membutuhkan dan ada keluarga yang juga membutuhkan, bisa di-share. Baik, kita akan undur diri ya Mbak Wahyu. Terima kasih sekali untuk kedatangannya jauh-jauh dari Jogja, sudah membagikan mengenai CP dan penanganannya di PRY ini. Semoga kita semua sehat dan kita akan kembali lagi di prognosa selanjutnya, pasti dengan informasi yang lebih menarik. Kita undur diri dan kita mau bye-bye dulu sama Sobat Sehat. Dadah!